ulamaisasi kriminal. Jadi kriminal diulamakan, dianggap ulama ini si kriminal. Kenapa kalau saya tidak Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi tangkap saya bersih. Manusia bermulut sampah, dajjal gondrong yang bernama Bahar Smith, perusuh-perusuh negara dan penghancur agama Islam. Kalau nggak bang, nggak mungkin musuhin ulama. Kalau nggak bang, nggak mungkin musuhin habaib. Yang musuhin habaib, yang musuhin ulama, yang mau nangkepin ulama itu bang. Apa-apa itu jangan berprasangka buruk. Islam dimusuhi, Islam mau dimusnahkan, Islam mau digencet, ulama ditangkap. Ulama apa? Kriminal itu yang ditangkap itu. Ini negara-negara hukum, harus taat kepada hukum. Jangan seenaknya sendiri. Habib Bahar dilaporkan ke Barreskrim Polri dalam kasus pidana terhadap penguasa dan ujaran kebencian. Kasus ini bukan pertama kali Habib Bahar berurusan dengan polisi. Ada satu jenderal, namanya Jenderal Baleho. Dia nggak tahu kalau dirinya bodoh. Penistaan, sungguh penistaan, wallah penistaan. Cacian, makian, kebohongan, provokasi, menyebar kedengkian, terus dibilang ini dakwahnya Nabi Muhammad. Ada penistaan terhadap dakwah. Ini nahi mungkar, ada penistaan. Hei, Bahar Smith, kau bukan siapa-siapa di negara ini. Ingat itu, kau cuma menjual agama, menjual ceramah kau yang selalu menebarkan hoax dan ujaran kebencian. Kalau tidak ada ulama-ulama dari Arab datang ke Indonesia, maka kita masih nyembah pohon, saudara-saudara. Ya, dan kita tahu mereka itu siapa. Mereka adalah keturunan-keturunan Arab yang numpang hidup di Indonesia. Contohnya manusia bermulut sampah, dajjal gondrong yang bernama Bahar Smith. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih nyembah pohon. Si Dudung masih nyembah pohon. Kita habaib warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Provokasi batil, ghibah, gosip, mencaci maki orang, ada batil, bukan yang hak, ada batil. Mana yang mengikuti jejak baginda Nabi SAW? Satu saja, bagaimana para pewaris Nabi itu mencintainya, kasih sayangnya terhadap umat ini dari dunia sampai akhirat nanti. Benar Pak. Kalau mau tangkap saya, Megawati tangkap saya. Makanya jadi para otaknya itu Ulamaisasi kriminal. Jadi kriminal diulamakan, dianggap ulama ini si kriminal. Gitu loh. Kalau kriminalisasi ulama kan ulama dianggap kriminal. Kalau ulamaisasi kriminal, kriminal dulu terus dianggap ulama. Kan itu. Asal pakai seragam tangkap polisi, ulama, bila save Islam. Ya Allah, Islam yang mana? Inilah dajjal akhir zaman yang bersorban, bergondrong seperti Bahar Smith, Rizik dan lain-lainnya. Kadrun-kadrun khilafah perusuh negara ini ya. Terutama sampah-sampah negara yang seperti Bahar Smith ini. Saya sih jujur aja ya, saya juga saya mu'alaf, saya muslim. Gara-gara saya melihat contoh-contoh yang baik gitu. Kalau saya ngeliat contoh-contoh yang dikit-dikit marah, ya nggak mau, saya ngapain? Bener. Iyalah, masa agama marah-marah. kenapa kalau saya tidak Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi tangkap saya bersih. Kalau mau tangkap saya, Megawati tangkap saya. Kau pertanyakan mulutmu, lisanmu kau jaga. Jangan hanya mulutmu seperti mulut-mulut yang bertanggung jawab. Ya, keluarga negaraan kau dan keluarga besar kau bisa dicabut dan diusir kau kembali ke negara kau sana, Arab Saudi. Balik kau ke negara kau sana, bikin kegaduhan di sana. Jangan kau bikin kegaduhan di negara aku. Orang-orang yang pro kepada pemerintah, menjilat-jilat pemerintah, itu orang yang intelin. Di luar yang bikin acara adu mana edit itu pada intel, pada ini. Bilangin, sana kita harus berjalan. Bilangin, harus tidak kembali. Saya peringatkan, dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Habib Bahar, nih, kemana Jo? Usir sama orang Manado itu pergi, dan pergi juga akhirnya. Datangan tokoh FPI Habib Bahar bin Smith ke Manado dihadang di bandara pemirsa. Kelompok massa yang tergabung dalam Ormas Adat Minahasa menolak Habib Bahar beserta rombongannya. Makanya yang lembut-lembut Habib Mungkir bisa kemana-mana. Mana ada orang bisa Habib Mungkir.
Habib Lutfi, mana ada nulis? Nggak ada, jadi nggak perlu kemana-mana. Tapi begitu sampai aneh-aneh, ya kemana-mana ya susah. Mereka dihalau massa yang membawakan tarian adat perang Minahasa di depan pintu kedatangan bandara. Massa menyebut Habib Bahar alumni 212 yang intoleran. Coba sampean, enak sekali sampean ngomong begitu. Di sini temanmu banyak, ngomong di sana. Nggak mulai kamu. Kalau nggak bang, nggak mungkin musuhin ulama. Kalau nggak bang, nggak mungkin musuhin habaib. Yang musuhin habaib, yang musuhin ulama, yang mau nanggepin ulama itu bang. Kita harus cerdas gitu loh. Orang, ayo kita umat Islam, bergerak. Matamu picek. Islam yang mana, Kiai? Yang baik-baik nggak ada yang kriminal. Yang dikriminalkan, ya memang karena kriminal. Gitu loh. Yang mungkin berseragam ulama. Gitu. Makanya kalau kamu menjadi maling atau koruptor, kira-kira ketangkap, langsung kamu pakai serban, pakai jubah. Biasanya yang ngancem-ngancem gitu penakut itu biasa. Yakin itu penakut ya. Dia akan memberikan contoh bagaimana pola-pola pikir yang sehat, bagaimana pandangan-pandangan yang sehat, bagaimana pandangan-pandangan dan pendengaran-pendengaran yang sehat, mulut-mulut yang sehat menjadi berkat umat, berkat bangsa dan lain sebagainya, penyejuk umat, bukan untuk menakut-nakuti umat. Habib Bahar Smith kembali harus berurusan dengan polisi. Kali ini Bahar Smith dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian. Benar, yang bersangkutan dilaporkan oleh pelapor berinisial TN, pekerjaan mahasiswa. Ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan saat dihubungi Senin 20 Desember 2021. Pelaporan tersebut terregister dengan nomor polisi LP_B_6354_12 Romawi _2021 Polda Metro Jaya pada 17 Desember 2021. Pelapor tersebut melaporkan Bahar Smith atas dugaan penyebaran ujaran kebencian. Habib Bahar Smith dilaporkan atas dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan antar individu atau kelompok berdasarkan sara, jelas Zulpan. Zulpan menambahkan pihaknya masih mendalami laporan tersebut. Dalam waktu dekat, pelapor akan dimintai keterangan. Masih kami dalami, imbuhnya. Hanya saja, Zulpan tidak menjelaskan ucapan apa yang membuat Bahar Smith dipolisikan. Bahasanya bahaya, bisa menimbulkan permusuhan, tuturnya. Seperti diketahui, video Habib Bahar Smith belakangan viral di media sosial. Ada beberapa potongan video Bahar Smith yang viral di medsos. Salah satunya terkait sindirannya kepada KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Dalam video tersebut, tampak Habib Bahar mempertanyakan dedikasi orang nomor 1 di TNI Angkatan Darat itu sewaktu terjadi erupsi Gunung Semeru. Dia menilai Jenderal Dudung tidak turut serta membantu masyarakat yang tertimpa bencana. Mana yang kemarin nurunin balihonya Habib Rizik? Mana Jenderal Baliho mana? Yang kemarin nurunin baliho Habib Rizik? Yang kemarin ngomong bubarkan saja FPI, mana kok nggak kelihatan di Semeru? Mana Dudung? Dudung mana? Ujar Habib Bahar dalam video yang dilihat pada Minggu 19 Desember 2021. Habib Bahar terlihat tampak kesal dan tak terima dengan pendapat Jenderal Dudung yang menjadikan OPM sebagai saudara. Alasannya, kepada FPI Jenderal Dudung seolah begitu garang. Ada juga video Bahar Smith yang mengancam akan menghabisi pengkhianat Habib Rizik Syihab. Video tersebut direkam saat Bahar berceramah di Kranji, Jakarta Timur dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW beberapa waktu lalu. Bahar Smith berceramah di depan sejumlah pengikutnya setelah bebas dari lapas kelas 2A Gunung Sindur, Bogor pada Minggu 21 November 2021 lalu. Dalam ceramahnya itu, Habib Bahar Smith menyatakan akan menghabisi orang yang mengkhianati Habib Rizik. Sementara itu, pihak pengacara Bahar menilai laporan itu terkesan terlalu berlebihan dan mengada-ada. Terkait laporan-laporan ini mengada-ada, menurut beliau,
kata pengacara Bahar Ikhwan Tuan Kota saat dihubungi Senin 20 Desember 2021. Ikhwan mengatakan Bahar Smith telah mengetahui soal pelaporan terhadapnya itu. Menurut Ikhwan, kliennya masih menyikapi santai laporan yang ditujukan kepadanya itu. Sebenarnya ya biasa-biasa saja responnya. Tadi juga nelpon biasa aja, karena dia merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah kebenaran. Kritik sebagai warga negara Indonesia yang baik terhadap pimpinannya kan, terang Ikhwan. Pihak pengacara juga menyinggung soal penggunaan pasal ITE dan pelanggaran SARA dalam pelaporan Bahar Smith. Menurut Ikhwan, hal itu sebagai bentuk pembungkaman kepada Bahar Smith. Namun hingga kini pihak pengacara juga tidak mengetahui pernyataan Bahar Smith apa yang menjadi dasar laporan tersebut. Namun Ikhwan memastikan kliennya akan mengikuti proses hukum yang tengah berlangsung saat ini. Ya, kita kan taat hukum ya, kan kita WNI yang baik, taat hukum. Ya, kita hadapi apapun itu, terang Ikhwan.